Oke, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Apa itu guys? Jadi PLTS itu atau yang lebih dikenal dengan nama panel surya atau solar panel sebenarnya adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan suatu modul atau panel fotovoltaik ya seperti di gambar itu guys ya. Jadi itu panel surya seperti itu, dimana ada sel-sel surya yang dapat membangkitkan listrik dengan bantuan sinar matahari. Ya, jadi nanti ada perbedaan tegangan, nanti dihasilkan listrik DC atau searah, guys. Ya. Nah, yang dimaksud dengan tipe on grid di sini adalah tipe yang membutuhkan sambungan listrik dari PLN atau grid PLN ya, karena tipe ini tidak bisa hidup tanpa adanya jaringan tersambung dari PLN, karena dia butuh melakukan yang disebut dengan sinkronisasi. Ya, karena nanti sistem on grid ini adalah sistem panel surya tujuannya bukan menggantikan dari PLN, tapi lebih mensubsidi lebih melakukan penghematan. Jadi tetap harus ada listrik dari PLN. Dan tipe on grid ini adalah tipe yang hanya aktif pada siang hari, karena tipe on grid ini tidak membutuhkan baterai sebagai penyimpanan energi. Ada tipe lain ya, tipe yang menggunakan baterai untuk penyimpanan pada penggunaan malam hari. Tapi untuk pemasangan on grid kali ini, Montir akan jelaskan tipe on grid yang membutuhkan KWH eksim. Jadi nanti kelebihan listrik yang dihasilkan oleh PLTS ini akan diekspor ya sebagai net metering ke jaringan on gridnya PLN. Ya, jadi nanti kita sistemnya akan jual listrik juga guys. Ya, jadi nanti kita jelasin lah kapan itu dia ekspor, kapan itu import guys. Oke, jadi ini sedikit penjelasan terkait PLTS on grid guys. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke topik berikutnya guys. Oke, berikutnya guys, kita akan membahas terkait kebutuhan listrik untuk PLN ini dulu guys ya. Jadi nanti ada dua tahap seperti dibilangin, kebutuhan listrik PLN dan kebutuhan listrik PLTS-nya. Nah, kali ini kita akan bahas terkait kebutuhan listrik PLN-nya. Oke, yang pertama menentukan kebutuhan daya listrik, kita harus tahu dulu guys daya dan tarifnya ya guys. Jadi ini adalah aturan tarif atau tarif listrik PLN terbaru ya guys, yang berlaku dari bulan Januari sampai Maret 2021. Pada dasarnya sih nggak berubah ya guys, tarifnya sama, yaitu dibagi 3 klaster ya. Klaster pertama yang rumah ya, tegangan rendah, kemudian ada tegangan menengah dan tegangan tinggi. Nah, yang kita bahas akan fokus ke tegangan rendah guys, karena ini adalah tegangan di rumah ya, yang berdaya mulai paling rendah dari 900 VA ya, 900 watt sampai 200 kVA ya guys. Nah, di sini yang di 900 VA itu tarifnya 1350 karena ini rumah menengah kecil ya. Kemudian di atasnya 1300 sampai 2000 kVA yang satu fasa itu harganya per kWh-nya 1444,7 rupiah per kWh guys. Oke, nah kalau ini adalah tagihan dan pemanggilan rumahnya Montir guys. Jadi ini Montir udah hitung ya. Kita bisa download sebenarnya dengan mobil apps ya, kita biar tahu sebenarnya pemakaian listrik kita berapa. Nah, ini Montir coba record guys. Jadi salah satu alasan mendorong kenapa Montir menggunakan PLTS salah satunya karena ada kenaikan pemakaian listrik ya guys, terutama pada saat epidemi ya, pada saat anak-anak sekolah homeschooling. Itu kalau kita lihat di sini Montir ada kenaikan listrik yang cukup signifikan ya, dimana di awal-awal Montir hanya pemakaian bulanan hanya sekitar 1,5 jutaan ya, 1 juta 1,2 ya, nggak naik ya menjadi rata-rata menjadi 2,1 juta di sekitar bulan Mei. Nah, ini berbarengan pada saat itu anak-anak udah homeschooling, jadi sekolah di rumah ya. Jadi pemakaian listriknya lebih banyak, AC komputer nyala semua ya. Jadi pemakaian listriknya menjadi tinggi. Ini terlihat dari daya KWH yang yang dipakai ya selama sebulan tuh kenaikannya. Jadi seperti ini guys. Jadi ini hanya memberikan gambaran alasan kenapa penting adanya PLTS ya sebagai penghemat daya. Nah, sekarang kita tentukan apakah daya yang kita pakai sudah tepat di rumah. Nah,
Ini montir hanya membatasi mulai dari daya PLN 900 sampai 6600 ya guys, agar memudahkan. Yang di sini 900 ini maksudnya VA ini volt ampere atau watt lah ya, sama lah. Jadi maksudnya 900 watt. Nah, di sini ada tegangan rumah yang kita pakai satu fasa ya guys. Jadi di tegangan 220 volt, 230 volt lah, rata-rata segitu. Nah, yang penting adalah ampere guys, arus. Ya, karena arus itu kalau kita analogikan tuh kayak arus listrik ya guys, kayak arus inilah air lah, kayak di air di keran di rumah gitu. Jadi itu yang menentukan seberapa banyak daya kita ya. Jadi simpelnya gini, kalau 900 watt itu sebenarnya arusnya 4 ampere. Kenapa? Tinggal dibagi aja 220, sebenarnya 4,1 sebenarnya guys ya, lebih itu. Nah kalau 2200 watt itu sebenarnya harusnya 10 ampere, karena 2200 dibagi 220 sama dengan 10, maaf. Ya sama, 3500 sama dengan 16, 4400 itu ampernya 20 ampere. 4400 watt dayanya atau arus yang diberikan adalah 20. Nah, jadi yang membedakan satu rumah menggunakan 900, 2200 sebenarnya hanya di meterannya guys. Jadi kalau guys lihat tuh di meteran tuh ada MCB ya, mini circuit breaker, itu kayak keran prinsipnya. Jadi berapa arus yang boleh masuk ke dalam rumah itu tergantung dari MCB-nya itu guys. Jadi ada MCB yang 10 ampere, 16 ampere. Jadi kalau misalnya pakai MCB 10 ampere artinya ini 2200 watt yang bisa masuk. Lebih dari itu, kalau rumah menyedot lebih dari 10 ampere akan trip, akan jepret guys. Ya, jadi pembatasan seperti itu, batasan dayanya. Paham ya guys? Nah, jadi yang penting di sini adalah arusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat tarif, jadi tarif listrik yang ada yang berlaku tadi itu nanti ada tarif dasar ya, belum ditambah dengan PPJ 8%. Jadi PPJ itu adalah pajak penerangan jalan. Jadi kalau lampu-lampu di perumahan, di jalan itu kita bayar melalui pajak ini guys, yang 8% misalnya. Jadi nanti kita baru tahu sebenarnya tarif yang dikenakan ke kita itu adalah tarif yang sudah ditambah dengan PPJ 8%. Ya, jadi ini tarif ini guys, yang warna biru guys ya, ini guys. Ya. Nah, berikutnya kita perlu tahu nih guys. Ya, sebenarnya di rumah kita yang misalnya kita rumahnya di 900 watt ya. Sebulan itu sebenarnya daya yang bisa kita dapat itu berapa sih? Ya, jadi nanti kita lihat dari pemakaiannya. Ada namanya kilowatt hour. Jadi pemakaian listrik selama 1 jam. Itu standar hitungannya guys. Jadi kalau misalnya kita pakai nih, misalnya teorinya gitu, daya 900 watt atau arus 4 ampere, kita sedot, kita pakai 4 ampere full selama 24 jam atau selama 1 hari, itu akan berapa? Nah, itu ada di tabel ini guys. Jadi kalau kita selama sejam memakai arus 4 ampere selama 1 jam akan menghasilkan 0,9 kW, kilowatt hour. Kalau selama 1 hari ya tinggal dikali 24 jam. Ya, ini teori aja guys ya, jadi biar tahu aja gambarannya. Nah, kalau sebulan berapa? Ya tinggal dikali 30. Jadi kalau sebulan ini sama dengan dikali 24 selama 1 hari, kemudian dalam 1 hari dikali 30 hari, ini segini. Nah, ini adalah daya maksimal secara teori per masing-masing kapasitas daya PLN ya. Nah, montir kan sekarang sudah pakai daya 4400, berarti sebulan itu maksimal secara teori maksimal ada sampai 3100 kWh, kilowatt hour selama sebulan ya, seperti ini. Nah, ini adalah biaya sebulan dari montir ya, rata-rata tadi kan ada ya sekitar 2,1. Tarif listriknya tadi ini 1560 ya ini ya. Nah, kita tahu nih daya kWh yang dipakai selama sebulan berapa. Nah, untuk biaya listrik segini yaitu kWh-nya adalah 1346 kWh sebulan. Ya, sehingga menghasilkan beban segini. Nah, arus maksimum apa? Nah, arus maksimum ini didapat dari sini nih guys ya. Jadi kalau kita lihat nih, misalnya kita pakai, jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya daya sebulan yang montir 1346 ini masih tercukupi oleh daya PLN yang 2200 guys. Jadi kalau dilihat 2200 ini kan sebenarnya bisa sampai 1500 ya. Montir hanya 1346, tapi nggak bisa guys. Kenapa nggak bisa pakai 2200? Karena arus maksimumnya masih 12,4, sedangkan 2200 itu arus maksimumnya cuma 10 ampere, pasti nge-trip guys. Nah, montir dapat 12,4 dari mana?
Nah, ini tripsnya guys. Jadi guys bisa lihat di rumah ya untuk mengetahui sebenarnya arus maksimum yang dibutuhin saya di rumah tuh berapa sih. Nah, caranya gini guys. Jadi, montir lakukan adalah melis atau membuat daftar alat-alat yang ada di rumah. Mana yang besar-besar aja guys. Jadi diurutin dari alat yang paling besar pemakaian listriknya. Nah, untuk montir di sini, listrik yang paling besar adalah mesin cuci. Yang horizontal, tabung horizontal itu dia ada pemanasnya. Nah, kalau pemanasnya dinyalain itu bisa menyedot daya sekitar 2400 watt atau membutuhkan arus sekitar 10,9. Dari mana 10,9? 2400 dibagi 220 volt tegangan rumah aja guys. Ketahuan ampere ketahuan. Nah, ini 10,9 aja udah melebihi arus maksimum di MCB utamanya nih 2200. Udah pasti ngetrip guys, udah pasti nggak bisa. Belum ditambah ada dengan daya minimum. Daya minimum tuh apa? Jadi kalau di rumah itu kan kita pasti pakai lampu ya, baik siang maupun malam pasti ada lampu yang nyala lah, termasuk kulkas itu kan 24 jam sehari 7 hari seminggu nyala terus, dicolokin butuhin listrik terus ya, walaupun listriknya standby nggak banyak tapi itu alat yang selalu menyedot listrik. Nah, ini harus dilihat nih, jadi kebutuhan arus minimumnya apa aja selain misalnya kulkas sama lampu misalnya. Oh, ternyata ada pompa yang nyala terus misalnya, hampir rutin nyala. Nah, itu harus dimasukin dengan kebutuhan minimum. Nah, dari kebutuhan montir itu 12,4 dapat dari mana? Dari lampu kulkas minimum 1,5 ampere ya, ditambah dengan misalnya kalau pemakaian mesin cuci pemanas 10,9. Dua ini aja dijumlahin udah 12,4. Belum lagi nanti kalau misalnya AC nyala ya, microwave nyala ya. Jadi itu arus maksimum yang kita bisa tahu. Jadi dua ya guys. Tauin daya sebulan kita butuh kWh berapa ya. Kalau dimontir 1346 ya, arus maksimum yang mungkin. Bisa aja kita pakai dayanya kecil tapi arusnya besar, sekali pakai gitu, nggak rutin, bisa 10 menit pakai daya yang besar. Nah, itu juga mempengaruhi berapa daya listrik yang dibutuhkan. Pemilihan yang tepat harus mempertimbangkan dua poin ini guys, dari poin nomor 3 sama poin 4 yang penting ya. Jadi kalau montir yang cocok ya di atas 2200, apakah 3500 atau 4400. Nah, kita lihat nih guys tabelnya guys. Jadi nih summary-nya gini, kalau kita pakai 2200, daya sebulan itu hanya 85% dari daya maksimal. 85% dapat dari mana? Dari pemakaian listrik sebulan, dayanya ini dibagi dengan maksimal daya tipe listrik yang bersangkutan ya. Ini 1500 ya, dapat 85%. 12,4 sama dengan 12,4 dibagi 10 ampere ya, arusnya ini 2200. Sama yang 3500 4400 seperti ini. Nah, dari ini montir pilih yang 4400. Kenapa? Kalau misalnya nanti montir, waktu itu kan montir upgrade nih dari 2200, kenapa nggak 3500? Karena kalau ke 3500 arus maksimumnya tuh udah 78, hampir 80% sendiri, sudah kritikal. Tadi montir bilang 12,4 ini hanya pemakaian mesin cuci dengan pemanas sama lampu, belum lagi yang lain ya. Jadi kemungkinan besar pemakaiannya melebihi 16 ampere atau 15. Jadi montir ambil satu tahap di atasnya ya, biar aman ya. Jadi montir waktu itu upgrade ke 4400. Itu kenapa panel surya yang montir pakai yang sekitar 4000-an, karena daya di rumah montir sudah 4400 ya, jadi sudah sesuai aturan. Oke, jadi ini sedikit penjelasan terkait kebutuhan listrik di rumah ya, yang berhubungan dengan PLN. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya guys. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke bagian kebutuhan listrik PLTS guys. Tadi udah dibahas terkait kebutuhan listrik untuk PLN-nya guys. Nah, untuk kebutuhan listrik atau pemilihan daya PLTS kita akan bahas di sini guys. Oke, jadi di topik kali ini kita akan lihat apa itu yang disebut dengan penyinaran efektif, daya efektif PLTS. Bahkan kita akan bahas nanti gimana cara pembelian PLTS yang sesuai. Nah, kita coba lihat di sini ada daya PLTS ya guys. Jadi daya PLTS yang montir ambil di sini ini montir coba ngikutin yang ada di PLN, karena PLTS sendiri itu dayanya tidak standar guys, tergantung dari modularnya ya. Jadi modul kan yang bentuknya modular ya, modul-modul panel surya gitu kan, ada yang model 100 watt, 150 watt, 200, 300, bahkan yang montir pakai ini satu modulnya itu 425 watt
Ya, mungkin sekarang udah ada yang 500 WP ya, watt peak ya. Jadi ini hanya untuk memastikan kemudahan dalam membandingkan nanti antara dayanya PLN dan dayanya PLTS ya. Jadi seperti itu. Nah, di penyinaran sendiri, kalau lihat dari data logger ya, jadi data logger yang ada yang sudah terrecord di panel surya itu penyinaran itu sudah mulai dari jam 6 pagi, ya jam 6 kurang, jam 6 lewat itu tergantung kondisi cuaca. Secara rata tuh sudah ada daya yang dibangkitkan, walaupun masih kecil ya. Jadi kemudian berakhir itu di sekitar jam 6 lewat, jam 6 sore. Ya, ini yang dengan kondisi yang saat ini ya, yang agak mendung gitu. Jadi secara umum di Indonesia tuh penyinaran efektif tuh 12 jam. Ya, 12 jam lah rata-rata. Nah, penyinaran sehari maksudnya. Nah, penyinaran efektif sendiri itu adalah penyinaran yang kita anggap sebagai penyinaran maksimum. Jadi penyinaran selama 12 jam itu setara dengan penyinaran maksimal berapa jam. Nah, secara rata-rata panel surya itu memberikan efektivitas itu sekitar tiga setengah jam. Jadi dalam 12 jam sehari itu efektivitas penyinaran sinar surya itu rata 3,5 3,5 sampai 4 jam lah ya, tergantung kondisi. Mungkin kalau pas saat musim panas bisa lebih dari 4 jam ya guys. Nah, jadi ntar tinggal tinggal dikalikan aja dayanya dikalikan dengan penyinaran efektif. Nanti didapat daya seharinya. Nah, jadi kalau kita lihat daya PLTS ini kita hitung satuannya sebenarnya kilowatt hour ya, kWh ya. Tapi kalau kita ngitung selama sehari, tinggal daya di sini, daya PLTS yang kita gunakan, misalnya yang model 2200 watt peak atau 2,2 kWp ya, itu tinggal dikali 3,5 jam dapat sekitar 7,7. Nah, atau total selama sebulan tinggal dikali 30 hari dapat sekitar 230 kWh sebulan ya, seperti itu. Nah, untuk yang montir pasang kali ini yaitu untuk daya 4.400. Sebenarnya dayanya 4.250 ya, yang panel suryanya, tapi dibatasi oleh inverter sekitar 4 ribuan sampai 4.400 dengan pembebanan yang lebih. Nah, dengan daya sehari 15,4 atau 462 kWh sebulan, itu hanya dapat memenuhi kurang lebih 34% kebutuhan listrik sebulan. Tadi kan di pembahasan sebelumnya kan sebulan montir rata-rata sekitar 1.300 kWh ya. Nah, dengan panel surya ini dengan daya yang sama itu bisa panen kurang lebih sekitar 460-an. Ya bisa sampai lebih dari itu ya kalau pada penyinarannya continuous pada saat musim panas. Tapi rata-rata segini ya. Jadi ini daya efektif yang bisa dihasilkan oleh penyinaran PLTS. Nah, kalau kita lebih lanjut, jika kita bandingkan dengan daya PLN tadi, ya dengan daya maksimal PLN, daya efektif PLTS itu hanya kurang lebih sekitar 15%. Ya, jadi 15%. Jadi secara teori, daya bandingan daya PLTS dengan PLN itu sekitar 15% lah. Nah, ini yang daya dari PLN-nya. Jadi seperti ini guys, daya PLTS yang ada saat ini. Nah, tinggal pemilihannya aja ya, karena kan sudah ada aturannya bahwa PLTS itu dibatasi oleh daya terpasang. Ya, jadi kalau untuk kasus montir ya montir hanya bisa di level 4 ribuan. Karena daya terpasangnya 4.400. Atau mau pilih yang lebih rendah bisa. Tergantung dari keadaan keuangan juga atau strateginya juga. Tapi pada intinya PLT ini yang tipe on grid ya, yang dimana hanya penyerahan di siang hari belum bisa menggantikan PLN, hanya bisa istilahnya mensubsidi atau untuk penghematan listrik saja.